ada sidang tanggal 2 kemarin. Oke, masih panjang Bang Desember. Aswan. Masih Nggak panjang. apa-apa, kan kita lihat Masuk begini ya. Kalau kita tuh nggak, itu administratif teknis. Nggak ada lah untuk itu, silakan aja. Yang kita fokus itu adalah proses hukum ini. Oke. Ya, mereka ini udah tersangka loh. Klaster 2 sudah masuk, tersangka kan. Klaster sudah diperiksa. Periksa apa sebagai tersangka. Interupsi sebentar. Kemudian- Ini problem si Andi Aswan ini, dia sedang ngobrol dengan saya, tapi di otaknya selalu Roy Suryo, jadi nggak nyambungnya di sana. Lo dengar nggak? Lo dengar nggak? Ente sendiri ngomong, gua nggak ini. Biarin aja, itu kan administrasi teknis. Saya katakan administrasi teknis dilakukan oleh Nah, ya, Saudara kita ngomong Lukas. administrasi. Saya membicarakan, Nah, saya ini soal fokus. administrasi. Fokus Bukan soal saya adalah sesuatu proses maksud. hukum yang sekarang ada di Polda Metro Jaya. Ya? Sebenarnya fokus kita sedang ijazah sih. Ya kan kita Fokus fokus apa? sedang Bicara ijazah. apa? Ya kan ijazah. Fokus kita Kalau sedang Anda kan ijazah. ini adalah pendatang baru yang pansos, ya kan? Jadi itu terserah, itu administrasi teknis. Ya, ya, Fokus ya. kita adalah di pihak kita adalah proses hukum itu sendiri. Karena apa? Benar, Mbak Nasisti bilang, 8 bulan lama juga ya kan? Nah sekarang memang kehati-hatian itu yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kita apresiasi untuk itu, ya. Yang jelas ini sudah ada tersangka 8, ada 2 klaster. Klaster 2 sudah selesai, klaster 1 kan belum. Ya, kemudian juga saksi ahli meringankan sehingga dia tidak ditahan, ya. Kemudian ada saksi ahlinya kan juga belum di ini. Lagi pula juga kan ada yang namanya gelar perkara khusus yang diajukan oleh mereka. Kita fokus ke sana. Kita nggak fokus masalah administrasi teknis untuk itu. Karena biar bagaimanapun kita mau lihat prosesnya ini seperti apa. Ya kan? Kalau ini klaster 1 sudah diperiksa, terus juga klaster ada saksi ahlinya, saksi itunya. Nah, ini kebijakan dari penyidik. Apakah segera P21 mereka ditahan, dilimpahkan kepada kejaksaan? Ini akan cepat gitu loh. Anda berharap mereka segera ditahan? Oh, segera ditahan. Karena apa? Masalahnya banyak sekali yang dilakukan adalah pengulangan dari itu. Kan 3 poin mereka tidak ditahan. Tidak menghilangkan alat bukti, ya kan, tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan. Dan itu dilakukan loh. Dicekal. Berarti ada mens rea untuk pergi ke luar negeri, melarikan diri. Kenapa dicekal? Pasti punya Polda itu, penyidik punya data-data itu. Yang terakhir ini, di mana kan ngomong, tetap aja kan palsu. Coba kita apresiasi lah, Dea Rismon, Totifa tidak pernah muncul-muncul di TV lagi atau apa gitu ya. Dia konsentrasi untuk itu, silakan aja untuk itu, nggak masalah gitu loh. Tapi yang jelas ini ya saya punya keyakinan juga teman-teman saya dan semuanya masyarakat yang dikatakan oleh mereka itu masyarakat mana? 83% masyarakat percaya dengan Pak Jokowi ijazah yang asli kok. Dari mana? Ya kan? Gampang aja untuk simpel kita mengatakan itu gitu loh. Yang kita berharap adalah bahwa Polda Metro Jaya bisa mempercepat proses ini. Ya, kita fokus kepada hukum, kita tidak fokus kepada mau keep kamu apakah, tidak fokus untuk itu. Karena bukan ranah kita untuk di situ, itu adalah administrasi teknis belaka. Begitu Nasisti. Administrasi teknis belaka. Oke. Terakhir Pak Lukas, apa yang mau disampaikan? Ya itu, ini urean Andi ini aneh ya. Dia itu orang warga biasa seperti kita sebenarnya. Tapi dia pretensinya itu seperti baris krim. Dia ngomong soal mensream, soal ngomong harus ditahan. Emang Anda aja yang bisa kalau gitu sebaiknya tahu next time, Mbak, jangan diundang dia, undang baris krim sekalian yang memeriksa. Atau sebaliknya, kalau ingin acara ini ingin ngomong soal sidang KIP, undang PPID, sehingga diskusinya lebih enak, substantif kan. Nah ini problem relawan-relawan remah-remah ini adalah mereka itu berpretensi menjadi aparat negara juga gitu. Mereka berharap bahwa negara yang seorang jurnalis dikatakan jurnalis ternyata tidak bisa cover proses. Berlindung dari peneliti ternyata adalah bagian dari Roy Suryo CS. Siapa yang jurnalis, Bang? Katanya dia jurnalis. Itu biasanya adalah intel. Katanya Adalah jurnalis. intel orang bayaran, nggak mungkin warga biasa. Siapa yang intel, Pak Lukas? Warga negara di penjara. Siapa yang intel, Pak Lukas? Saya ini intel ini. Siapa yang intel, Pak? Enggak, ini pakai logika, artinya cara berbicaranya itu seperti cara aparat gitu loh. Masa sesama warga bilang kasihan deh lu.
Pak Lukas. Jadi apa yang mau Anda Kurang sampaikan update. Pak Lukas? Jadi apa yang mau Anda sampaikan Pak Yang ingin Lukas? saya sampaikan, mari kita berbicara sesuai posisi kita sebagai warga negara. Warga yang baik itu harus bisa juga mengontrol negara. Itu yang namanya di negara demokrasi itu yang berlangsung begitu. Itu yang kontrol itu yang sedang kita lakukan sekarang Pak Lukas. Itu yang sedang kita lakukan, yang sedang Bang Aswan lakukan di sini sekarang Pak Lukas. Ya, tapi gini, kalau next time ya, kalau temanya diskusi itu disesuaikan lah. Kalau mau ngomong palsu, Inilah kalau kalah debat kayak begini modelnya. Undang Bareskrim, jangan relawan gitu loh. Itu nggak cocok, nggak nyambung. Ya udah terakhir Pikir sekarang. tuh relawan itu orang bodoh semua Pak Lukas. Sorry tuh saya. Iya. Lu kira bodoh? Lu sendiri juga bodoh. Oke, sekarang gini deh. Bagi orang bodoh, ucapan orang bodoh ya nggak usah dianggap. Ya udah sekarang gini deh, saya mau tahu motifnya Bon Jovi deh. Motifnya Bon Jovi sekarang gugat Polda Metro Jaya apa Pak Lukas? Kami ingin perdebatan yang noise ini, riuh rendah antara dua warga Indonesia, dua warga negara, antara pro kontra bisa dihentikan dengan cara yang lebih formal, dengan cara-cara yang mengikuti aturan main hukum dan menggunakan lembaga yang diciptakan pasca era reformasi untuk belajar bahwa di era Orde Baru informasi selalu ditutup oleh kekuasaan tirani, kekuasaan otoriter. Nah, itu tidak boleh terjadi lagi. Biarkan masyarakat mengakses informasi jika itu memang informasi yang dianggap terbuka untuk diakses masyarakat, sehingga diketahui itu. Dan kalau ada mantan pemimpin yang dipersoalkan masyarakat, apalagi dia masih pejabat publik kan, Jokowi kan masih di Danantara. Kalau ada sedikit tuntutan publik yang hanya, Pak, tunjukkan ijazahmu, apa salahnya? Dia 10 tahun sudah digaji rakyat. Hanya ada permintaan tunjukkan ijazah aslimu aja, berkilah. Itu. Tunggu di pengadilan. Tunggu di pengadilan. Ya, tunggu di pengadilan itu masuk substansinya sudah. Setelah proses materi dari Polda Metro Jaya dan masuk nanti di pengadilan sebagai barang bukti. Tunggu saja, sabar-sabar saja. Oke, baik. Oke, Pak Lukas, terima kasih, co-founder dan peneliti Bon Jovi. Keep the faith, Pak Lukas. Yes. Always. Bang Andi, terima kasih. Jangan mendewaskan manusia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak-bapak, terima kasih telah hadir di NTV Prime. Sehat selalu dan pemirsa NTV Prime masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Thank you, Bang.